Langsung saja pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai keberlanjutan penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini menjadi tersangka dan mengapa hingga kini belum juga ditahan. Dan untuk itu telah bergabung bersama dengan saya sejumlah narasumber. Saya mulai dari hadir yang langsung di studio Semesta Universe, ada Edi Saputra Hasibuan, penasehat ahli Kapolri. Halo Pak Edi, apa kabar? Baik, segera. Terima kasih telah meluangkan waktu. Dan di sebelah kanan saya pemirsa Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara. Halo Pak Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih telah hadir di studio Semesta Universe. Kemudian saya juga akan menyapa yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada Boyamin Saiman, Koordinator Maki, serta Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Halo, selamat malam Bang Boyamin, Prof. Puji, apa kabar? Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, kita langsung saja ya akan membahas terkait dengan keberlanjutan penanganan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menarik tadi paket pengantarnya di awal setelah sprindik dikeluarkan, Kejaksaan Agung sempat menyebut statusnya sebagai saksi. Tetapi hanya dalam hitungan jam, masih di hari yang sama berubah menjadi tersangka, sama dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Polri ketika menangani kasus ini. Oleh karena itu saya langsung saja ke Prof. Puji. Prof. Puji, kenapa ya terkesan labil, seperti bingung nih, apa yang terjadi? Ya, kalau penjelasan resmi tentu bagi kepada yang mengucapkan ya Pak Anang ya, tetapi informasi yang disampaikan ke kita bahwa status itu tidak berubah. Status Pak FA dan satu tersangka yang lain itu tetap disampaikan kita sebagai tersangka, jadi tidak disampaikan sebagai saksi. Yang disampaikan kita demikian. Jadi kalau kemudian kenapa kok di awal sebut saksi kemudian tersangka, nah itu yang kita tidak diketahui. Yang kita ketahui adalah dan disampaikan ke kita bahwa status yang bersangkutan itu tetap dijadikan tersangka. Baik, nah Pak Heri sebagai pakar pidana, Anda melihat pengumuman disampaikan sebagai saksi sprindik ini, kita satu sepakat dulu ya, memang ini kan karena kasusnya sudah dialihkan dari polisi kepada kejaksaan, jadi sangat wajar memang harus ada sprindik baru, karena tidak mungkin melanjutkan sprindik Polri ya, karena kan lembaganya, institusinya berbeda. Tetapi perubahan yang dilihat di publik ini seperti memicu kebingungan nih Pak Heri, dari segi aturannya, bagaimana sebenarnya, ada janggal nggak sih, lazim nggak sih, gimana? Iya, ini tentu harus dapat informasi yang tepat ya, masyarakat ya. Jangan sampai masyarakat nanti memperkirakan A, B, C, D, ternyata ada jawaban tertentu yang disimpan. Harusnya kan disampaikan di awal. Penetapan menjadi seorang menjadi tersangka tentu berbeda dengan ketika orang itu menjadi saksi. Karena dalam definisi operasional saja, ya saksi dengan tersangka berbeda kan. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri satu perbuatan pidana. Sedangkan tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti yang cukup tadi, dia adalah orang dianggap bertanggung jawab melakukan satu tindak pidana, walaupun masih presumption tadi. Nah, ini yang menjadi kebimbangan dari masyarakat ini, sebenarnya status Pak Febri ini seperti apa begitu kan. Dari awal memang proses ketika ini dilimpahkan kepada kejaksaan, tadi juga sudah Mbak Soza sampaikan ya, ada atensi publik di sana, karena masyarakat berpikir kalau ini yang bermasalah adalah katakanlah dugaannya oknum di salah satu tempat, katakanlah di tempat A, kenapa diserahkan di tempat A gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi itu ada 3 lembaga Mbak. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan adalah KPK. Nah ini kan ruang yang kemudian memperkuat atensi publik tadi, karena prosesnya juga di awal kalau menurut saya juga banyak anomali ya. Anomalinya contohnya adalah ketika ada satu penyitaan terhadap barang-barang yang katakanlah ada emas batangan, kemudian juga jumlah uang yang fantastis, tapi tidak disertai dengan katakanlah siapa yang diduga melakukan tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pasal yang diancamkan terhadap perbuatan pidana itu. Sehingga ya ini menjadi satu hal yang aneh, karena kalau bahasa hukum acara pidana kan begini, penyitaan itu haruslah berkaitan dengan tindak pidananya. Atau dia sebagai alat atau hasil dari kejahatan. Nah, tentulah kalau kita bicara ada tindak pidana, ada pelakunya. Nah, siapa tersangkanya? Dan itu kan tidak bersamaan dengan proses penyitaan.
ada jeda waktu. Saya agak sulit mengatakan ini cukup atau tidak cukup ya, untuk mengatakan kemudian ada hal-hal yang bisa bahasanya mungkin bukan di skenario kan, tapi ada sesuatu yang tidak secara serta-merta originalitas langsung dilakukan pada saat itu. Ini kan berbeda dengan banyak kasus yang sudah ditangani. Betul. Ketika melakukan proses penyitaan itu sebenarnya sudah kuat, ada tersangkanya, karena kan berarti kan tersangka itu dalam proses penyidikan dia mengumpulkan bukti, saksi, dan kemudian menemukan tersangka. Nah ini yang seharusnya bisa dijelaskan, bahkan dalam beberapa kesempatan Pak mantan Jampitsus sudah pernah tampil di publik. Betul. Tadi yang kita perhatikan ya, memberikan keterangan tadi. Tapi kemudian tidak ada kita mendengar ada proses lanjutannya. Yeah. Apakah dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Betul. Nah sehingga ini jadi peluang juga bagi jangan-jangan bagi pihaknya Pak mantan Jampitsus tadi, Pak Febri, untuk melakukan upaya pra-peradilan. Yeah. Nah apakah skenario itu yang akhirnya muncul nantinya? Itu jadi menarik lagi untuk dibahas kan. Ya, betul. Karena bisa saja gugur penetapan tersangkanya tadi karena banyak celah yang saya nggak tahu apakah memang tidak difikirkan atau memang ya dilakukan dengan memang sebenarnya sudah bakal tahu akan terjadi hal ini. Nah ini pihak penyidik yang harusnya, ya menurut saya penyidik harusnya sudah sangat paham betul ya, kan, betul. Untuk menangani perkara semacam ini kan bukan hal yang pertama. Ya, pasti sudah sering kali berhadapan dengan hal semacam ini. Ada banyak secara formil yang menurut saya jadi pelurunya Pak Jampitsus nanti, mantan Jampitsus tadi, untuk kemudian mengajukan upaya melawan penetapan tersangka tadi di pra-peradilan. Betul. Nah, kalau dari Polri sendiri sebenarnya paling tepat kalau kita menanyakan kepada Kortas Tipikor ya, penyidiknya langsung ya. Tetapi sayang sekali memang belum ada yang memberikan waktu dan bisa untuk bergabung dalam dialog kali ini. Tapi kami ingin menggali perspektif dari Pak Edi sebagai penasihat ahli Kapolri. Sepanjang pengetahuan Anda, tadi sudah kita dengarkan ya dari Pak Heri mengatakan bahwa banyak sebenarnya celah yang tercipta ketika kasus ini ditangani oleh pihak Polri. Pertanyaan saya, apakah memang ada kendala yang nyata-nyata secara signifikan dialami oleh pihak Kortas Tipikor sehingga barang bukti fantastis, tapi penetapan tersangkanya belakangan banget, padahal kan harusnya tadi katanya penyitaan itu dilengkapi dengan tindak pidananya, pasalnya harusnya disebutkan saja. Perlu saya jelaskan bahwasanya memang proses penyidikan itu memang sangat panjang ya. Bahkan kalau kita lihat daripada penjelasan kemarin, itu prosesnya itu sudah lama, kemudian baru naik kepada penyidikan ya. Setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup, termasuk melakukan penahanan satu orang ya, yang ada di Polda, kemudian lalu melakukan penyitaan ya. Saya kira itu bukti bahwasanya ini kasus sudah lama terjadi, kemudian sudah lama diproses, kemudian belakangan ini lalu ini terjadi gejolak ya, lalu terjadi karena ada penyitaan di berbagai tempat ya, ada sekitar 12-13 tempat ya dilakukan penyitaan ya, termasuk uang dan juga emas ya, yang kita lihat kemarin ya. Tentu saya kira memang polisi pasti punya bukti. Kenapa dia melakukan penyitaan? Ya, kenapa demikian? Karena memang penggeledahan itu atau mungkin penyitaan bisa dilakukan apabila polisi memiliki bukti-bukti yang cukup. Iya, tapi pertanyaannya kenapa tersangkanya lama sekali? Begitu harus mengundurkan diri, baru tiba-tiba disebutkan tersangkanya adalah Febri Ardiansyah. Saya kira ini merupakan, mungkin kalau menurut saya adalah merupakan pertama strategi penyidikan ya. Ya. Kemudian ini juga saya kira memang ini kan sangat situasional ya. Kita lihat kemarin, bahkan ketika dilakukan pemeriksaan saja terjadi gejolak ya. Jadi saya kira memang ini sangat situasional. Kemudian lalu ada gejolak terjadi ya. Baik, jadi memang nyata ya, ada suatu ketegangan yang tercipta atas kasus ini di antara dua lembaga tersebut. Kita akan lanjutkan dan saya akan tanya perspektif dari Maki melihat keberlanjutan dan kepastian hukum atas kasus ini. Tapi tahan sebentar, kita harus simak kumandang azan maghrib yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, saya sekarang ingin ke Bang Boyamin nih, Koordinator Maki. Bang, tadi kan sudah menyimak ya kurang lebih apa yang disampaikan oleh para narasumber yang lain. Tapi kalau dari Maki sendiri, melihat sejak sprindik dikeluarkan dan ada seperti suasana kebatinan yang labil mengenai status. Nah, apakah Maki juga melihat keraguan atas kepastian dan juga keberlanjutan penanganan kasus ini di bawah kejaksaan atau ada pandangan lain mungkin? Ya, yang penting bagi saya kan hasilnya sebenarnya kan gitu. Ini kan administrasi aja lah, hal-hal yang bisa diperdebatkan, bisa diuji ke pra-peradilan dan boleh aja dan punya hak.
Dan kemarin juga ada Aruki dan LPDKI juga sudah melakukan pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya pemindahan, kalau bahasa saya begitu, pengalihan penanganan perkara dari penyidik kepolisian ke penyidik kejaksaan. Nah nanti kalau dikabulkan ya berarti balik ke polisi. Kalau potensi tidak diterima atau ditolak berarti ya sah ke pemindahannya kepada Jaksa Agung. Jadi sebenarnya teman-teman yang saya lihat kemarin Aruki sama LPDKI mengajukan gugatan itu sebenarnya bantu dua-duanya gitu. Dan semua kan boleh mengajukan pra-peradilan, dari sisi pelaku boleh, dari sisi korban boleh gitu. Dalam pemberantasan korupsi selalu begitu gitu. Dan ya kita tunggu aja, ini kan perdebatan yang menurut saya hanya formil yang sifatnya komplementer. Tapi yang penting bahwa dari proses itu ada hasil yang sangat mencengangkan, ada uang sampai di atas 400 miliar, ada emas 74 kilogram. Belum ada bisa jadi tambahan-tambahan yang lain gitu. Dan mungkin dalam proses berikutnya ada irisan-irisan kemana proses itu. Pasti uang itu nanti akan dicari dari mana gitu. Dan kemudian siapa yang pernah membawa itu dan menikmati hasilnya, itu kan pasti banyak pengembangan rangkaiannya. Sebenarnya maka kalau saya fokus aja kita dukung Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan ini. Dan kalau toh istilah penetapan tersangka itu tidak gugur, ya itu kan di kepolisian. Tapi Kejaksaan apakah sudah menerbitkan penetapan tersangka? Karena KUHP baru itu ada penetapan tersangka. Bisa jadi Kejaksaan Agung memang belum menerbitkan suratnya, hanya menyatakan bahwa status tersangka di polisi itu nggak gugur loh, tidak dihapus loh, kan gitu. Nah, tapi kan nanti kalau toh digugat pra-peradilan misalnya begitu, polisi misalnya tidak sah penetapan tersangka, ya kan sebatasannya tidak sah aja, toh sudah kehilangan objek karena sudah berpindah kepada Kejaksaan Agung. Sementara Kejaksaan Agung kalau ditanya, nah nanti penerbitan tersangkanya itu bisa jadi sahnya itu kalau sudah diperiksa saksi, itu formilnya. Tapi apakah formil itu membuat cacat? Belum tentu. Seperti SPDP yang maksimal 7 hari ketika ada yang nabrak juga tidak menggugurkan. Kalau ini misalnya tidak diperiksa saksi dan kemudian penyidik ini bisa menjelaskan kebutuhannya, urgensinya atau situasinya, dan kemudian juga hakim kemudian juga mengotorisasi, menyetujui dan menolak pra-peradilan, kan bisa saja. Karena apa kalau dibalik begitu? Apakah penetapan tersangka yang sudah diperiksa sebagai saksi sebelumnya kemudian mengatakan bahwa penetapan tersangkanya pasti sah? Belum tentu juga. Nah, alat buktinya bagaimana? Gitu loh, itu saya perdebatan kalau urusan ini formil dan pra-peradilan ya bisa segala macamnya, bisa saklek, bisa dimaknai gitu, Mbak Susan. Baik, nah kalau begitu sepanjang pengetahuan Pak Puji, sampai dengan saat ini penegasan status tersangka yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tadi malam atas Febri Adriansyah ini sebenarnya sudah dibarengikah dengan penetapan surat resmi ya sebagai tersangka, atau hanya sebagai tadi yang disampaikan oleh Bang Boyamin yang memperkuat apa yang sudah ditetapkan terlebih dulu oleh Polri? Dan pertanyaan lanjutannya, kenapa belum ada juga penahanan atau langkah yang lebih agresif lagi ketika kasus ini sudah dipegang mereka? Jadi begini, kalau ini kan soal strategi menjawab hal-hal yang sifatnya formil tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Bonyamin. Pertama, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ketika case ini dialihkan, itu tidak gugur, tidak hilang. Yang bersangkutan itu tetap berdasarkan sprindik dari Kortas Tipikor, itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang kemudian yang kita tanyakan kan, apakah kemudian dengan sprindik 3 itu apa yang bersangkutan otomatis jadi tersangka? Pada jawaban diplomatisnya bahwa status tersangka itu tidak gugur. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau kemudian untuk mengantisipasi aspek formil, maka yang bersangkutan nanti Pak Febri dan tersangka yang lain itu dipanggil untuk diperiksa. Nah, diperiksa itulah, nah nanti kita tunggu apakah diperiksa itu, ya kita harapkan diperiksa diikuti langkah upaya paksa yang lainnya, sehingga kemudian bisa menjamin kepercayaan publik itu. Kan begitu sebenarnya. Kalau soal aspek-aspek formil, ya saya yakin ini bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman, yang sekarang dilakukan oleh baik mulai dari Kortas Tipikor dan juga Kejaksaan sekarang dilakukan itu bagian dari strategi. Namun demikian, kalaupun toh kemudian kita menemukan celah, ingat yang gugur itu hanya aspek formilnya, bukan aspek materialnya. Materialnya tetap bisa jalan, gitu.
Baik, jadi sebenarnya kalaupun ada pra-peradilan, intinya itu masih bisa diperbaiki ya, kurang lebih seperti itu ya Prof. Puji ya? Iya, nggak ada masalah. Kalau toh tinggalkan nanti kan juga kan pengadilan itu kan hakim juga punya kewenangan selain melihat hal-hal kekurangan di aspek formil, Ya. juga melihat situasi yang secara substansi bisa dirasakan suasana kebatinannya segala macam. Itu kan hakim punya kewenangan untuk melihat itu sehingga menentukan sampai apakah kemudian pra peradilan diterima atau ditolak. Kalaupun toh misalnya yang digugat adalah penetapan tersangka didasarkan dari sprindiknya Kortas Tipikor, Ya. kan masih ada sprindiknya dari Kejagung. Baik. Jadi ya masih jalan terus saja proses ini. Baik, Justru baik. gini Dan yang Suza, kita- kalau nanti itu rangkaiannya ini tidak ada progress report misalnya dalam 2 minggu ke depan tidak ditahan misalnya begitu, ya bisa aja Kejaksaan Agung saya gugat pra peradilan karena lemot sebagaimana diatur pasal 158 huruf E KUHP yang baru. Wah, baru. Karena di sana ada sebut penundaan yang tidak sah. Harusnya ini kan karena situasi kebatinan rakyat itu juga pengen ini cepat tegas Betul gitu kan. sekali, apalagi Maka dengan pengadilan barang atau bukti hakim yang harus merasakan fantastis. keadilan masyarakat itu juga. Nanti kalau tidak ditahan-tahan ya saya gugat gitu. Karena apa? Sudah penyidikan, sudah katanya penetapan tersangka tidak gugur segala macam kok nggak ditahan. Ya kita tunggu 2 minggu lagi ya gantian saya gugat juga gitu. Baik, Kalau logika teman-teman sederhananya tadi memang ya, gugat polisi, harusnya saya gugat ketika- kejaksaan gitu. Ya, ketika dengan barang bukti yang sangat fantastis, tetapi kenapa selama sekali rasanya masyarakat hanya butuh di situ terkait dengan persoalan ini, kepastiannya akan seperti apa. Nah, kita akan bahas juga ketika kasus ini menjerat nama besar di Kejaksaan Agung, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung juga ya, Jampitsus untuk penyidikannya. Nah, bagaimana sebenarnya bisa mewujudkan penyidikan, proses hukum yang objektif, cepat, dan juga tentu saja transparan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik penerbitan 3 sprindik baru oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa KPK terbuka untuk melakukan supervisi kasus itu. Ia menambahkan bahwa KPK secara informal telah menjalin komunikasi dengan Kejaksaan Agung serta kepolisian. Kami juga sudah melihat ada penerbitan sprindik baru ya. Artinya progresnya positif, kita terus pantau perkembangannya dan memang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 19 2019, KPK tentu terbuka untuk kemudian melakukan koordinasi dan supervisi. Dan sampai saat ini juga koordinasi secara informal sudah dilakukan antara KPK dengan Kejaksaan Agung ataupun KPK dengan kepolisian. Karena memang koordinasi bahkan sudah dilakukan sebelum konferensi pers ya, penyampaian secara terbuka di Polda Metro. Ya, artinya memang ini bentuk sinergi yang dilakukan oleh 3 aparat penegak hukum sejak awal. Nah, berkaitan dengan fungsi koordinasi dan supervisi, tentu tujuannya adalah untuk mendorong agar penyidikan perkara ini berjalan secara efektif sehingga jika ada kendala, ada tantangan, ada hambatan bisa diuraikan ya dalam proses koordinasi dan supervisi tersebut. Dan secara lebih rinci lagi berkaitan dengan supervisi ini kan juga diatur dalam Perpres 102/2020. Di mana di supervisi ini kan ada beberapa tahapannya, mulai dari pengawasan, penelitian, kemudian ada penelaahan. Artinya setiap tahapan dan mekanisme koordinasi dan supervisi itu juga harus betul-betul sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyidikan ini juga bisa berjalan dengan baik. Ya, kita tahu bahwa kasus ini sangat menyita perhatian publik, bahkan desakan agar KPK mengambil alih ini kian menguat kalau kami ya dari awak media melihatnya. Sebelum kita masuk kepada konteks gimana caranya KPK bisa mengambil alih atau supervisial seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK, saya ingin sedikit mungkin ke Pak Edi. Pak Edi, jadi sebenarnya sepanjang pengetahuan dari Anda ya sebagai penasihat ahli Kapolri, ceritanya ketika kasus ini ditangani oleh Kortas Tipikor Polri, kemudian tiba-tiba diputuskan untuk di take over
diserahkan kepada Kejaksaan Agung itu by perintahkah atau memang ada pertimbangan yang bagaimana sih sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat ini kasus besar, ini menjadi capaian, prestasi juga bagi Kortes Tipikor. Tapi kenapa diserahkan padahal tahapnya masih sama-sama penyidikan? Normalnya kan ketika sudah selesai di penyidikan, limpahkan kepada Kejaksaan ya? Bagaimana? Betul, memang ya. Kalau biasanya memang berkas diselesaikan dulu, P21 baru serahin ke Kejaksaan. Itu yang biasa. Namun kalau kita melihat bahwasanya kasus ini ada hal yang menjadi pertimbangan. Termasuk juga kalau kita lihat ya bagaimana kemarin kalau kita lihat ya ada sedikit ketegangan kemudian menimbulkan reaksi ya. Kemudian itu memang tentu tidak baik ya di dalam hal penegakan hukum. Kenapa demikian? Karena ini bisa berdampak terhadap kita melihat untuk yang lebih besar. Kemarin misalnya kalau terjadi misalnya ada gejolak, ini juga bisa berdampak ke daerah-daerah nanti. Dan itu tidak baik ya. Maka kemarin itu saya kira ada koordinasi antar pimpinan Polri dan juga Kejaksaan Agung dan juga TNI kemarin. Makanya kita lihat kemarin ada pertemuan ya, pertemuan silaturahmi. Tujuannya adalah agar semuanya kondusif untuk menghindari ada konflik antar lembaga penegak hukum. Dan ini sangat penting. Kenapa? Yang dijaga adalah marwah penegakan hukum. Jangan sampai terjadi misalnya ada gejolak kemudian ada gesekan ya. Saya kira itulah kemarin yang menjadi pertimbangan sehingga Kapolri karena kemarin ada sedikit persepsi dari masyarakat seolah-olah ada terjadi persoalan gitu ya. Maka saya kira kemarin Kapolri dan juga Panglima TNI dan juga Jaksa Agung melakukan silaturahmi untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya tidak ada persoalan dan itu memang ampuh ternyata ya dan melihat langsung sangat kondusif ya. Baik, boleh diberikan tanggapan Pak Heri sebagai pakar hukum pidana, ini tidak lazim prosesnya, tetapi demi marwah penegakan hukum. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya bagi masyarakat yang jelas itu adalah penegakan hukum itu tidak boleh tersandra ya. Dia tidak boleh tidak independen diintervensi. Jadi dalam konteks tadi menurut saya jangan sampai ada seakan-akan menciptakan kondisi kalau ini prosesnya akan dilakukan tegas, keras, nantinya akan berimbas pada hal-hal lain yang itu bisa negatif bagi masyarakat. Padahal menurut masyarakat ya kalau memang harus ditindak tegas ya tindak tegas saja. Ini kan berarti asas equality before the law, asas persamaan di muka hukum itu hanya ada di dalam teori hukum saja, hanya ada di kelas. Di sini masyarakat hanya menuntut ya prosesnya jangan kemudian seakan-akan ada ada hal yang tidak sesuai prosedur begitu ya. Semua dibuat tadi kata Mbak Souza saya sepakat transparan, akuntabel, profesional begitu ya. Cepat siapapun yang terlibat kan begitu. Kalau kemudian ada diskriminasi dalam hal katakanlah penetapan tersangka, proses penegakan hukum, maka orang lain juga harus mendapatkan hal yang sama. Khawatir saya hal semacam ini jadi presiden nanti ke depan ya. Untuk kemudian melihat bahwa fight back dari pelaku tindak pidana korupsi dan mencontoh kasus-kasus yang sudah terjadi semacam ini presiden tadi. Yang kemudian kalau nanti diproses nanti akan berkaitan dengan keamanan negara. Menurut saya agak terlalu jauh dan tidak ada evidence yang kuat juga untuk bisa menyatakan hal itu ya. Karena memang tugas dari penegakan hukum adalah menjalankan penegakan hukum itu sendiri. Ya bahkan kalau kita lihat patung Dewi Keadilan itu kan tutup mata dia. Untuk mengatakan apa ya, dia nggak melihat siapa yang melakukan apa tadi. Tapi perbuatannya yang dilihat. Ya kalaupun kita katakan bahwa ini akan berkaitan instansi, saya mencoba melogikakan yang begini. Ketika ada tikus masuk dalam satu lumbung padi, maka yang dilakukan adalah bagaimana menemukan tikusnya, bukan membakar lumbung padinya. Dan saya rasa masyarakat dewasa ini sudah sangat terlalu paham dengan hal-hal semacam itu. Sehingga jangan sampai dikaitkan dengan katakanlah kalau ada penindakan semacam ini ke depan, ini tidak bisa karena harus ada treatment khusus tadi. Memaknai bahwa kalaulah kita mengatakan tindak pidana korupsi itu adalah bagian dari penanganan extraordinary crime dengan penindakan yang luar biasa misalnya, itu jangan diartikan dalam konteks itu, gitu ya. Tetap saja dilakukan proses yang sama, equal tadi. Ketika ada orang yang
siapapun dia, si A, Melakukan si B yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindak pidana korupsi, ya prosesnya sama. Ya, tegakkan aturannya. Tegakkan aturan dan tidak menurut saya ya, Ya. tidak perlu juga ada pertemuan-pertemuan khusus untuk Ya. membahas hal itu. Itu akan membuktikan apa? Bahwa proses ini berjalan dengan baik. Yang jadi masalah, kita yang bicara pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi di belakang sana, layar. apa yang kemudian dibicarakan, Baik. apakah lebih khusus hanya bicara tentang kasus in kasu atau Baik. malah di luar dari non hukumnya. Baik. Nah ini yang publik sebenarnya boleh nggak sih tahu sejauh itu apa yang dibahas begitu? Betul. Nah, kalau begitu Bang Boyamin, Anda kan dan juga Maki ya mempelototi banyak sekali kasus korupsi serta TPPU. Nah, khusus untuk kasus ini, apakah Anda melihat memiliki kerumitan dengan tingkat yang berbeda dengan kasus-kasus korupsi lainnya karena yang dilibatkan orangnya bukan orang biasa nih secara kelembagaan mungkin karena petinggi ya, dan juga untuk menjamin objektivitas, transparan, cepat, kan katanya dibentuk tim khusus. Bagaimana nih Maki melihat pembentukan ini untuk membuat penyidikannya lebih lancar? Ya sebenarnya paling saya tadinya kalau bicara aturan itu kan KPK yang harusnya menangani ini gitu kan. Karena ini kan di penegak hukum. Dulu undang-undang yang lama itu trigger mekanisme untuk menangani korupsi yang dilakukan oleh APH yang lain. Sebenarnya ini jatahnya KPK, tapi undang-undang kita kan sudah diamputasi dengan revisi undang-undang KPK tahun 2019 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebenarnya ini KPK juga sebenarnya berhak mengambil alih karena di antara 3 syarat itu sudah terpenuhi syarat yang terakhir di mana ada dugaan intervensi atau campur tangan dalam penanganan perkara oleh pemegang kekuasaan. Potensi itu sudah ada karena berpindah-pindah ini kan berarti sudah ada intervensi kekuasaan. Maka KPK sebenarnya sudah bisa ngambil alih. Tapi masalahnya KPK-nya penakut, susah. Satu, saya laporkan ini akhir 2024. Dilaporkan oleh juga Komsak di April 2025 kasus ini. Hampir 2 kasus lah yang utama. Di luar yang tagihan PLN atau piutang Krakatau Steel. Kalau yang PLN batubara dan Asabri itu memang kita laporkan itu. Jadi terus ketiga kemarin diajak jumpa pers oleh Polda, diundang, sudah dikirim oleh pimpinan, 2 deputi datang, malah kabur jumpa pers itu. Jadi ini sudah tidak berharap KPK sendiri untuk menangani ini. Nah, ya kalau toh ini kemudian ada manfaat dan madorot, ya kita lihat ini memang sudah terjadi, mau apa lagi dipindahkan ke Kejaksaan Agung. Meskipun memang ya tidak ideal begitu, dan saya makanya akan menguji juga nanti. Jangan sampai ini menjadi kehilangan momentum, lama-lama dingin, apalagi nanti bisa bukan hanya dihentikan penyidikannya, tapi bisa seperti kasus yang dulu menyangkut pimpinan KPK 4 orang bahkan di deponoring. Ini yang paling saya jaga, jangan sampai ini terjadi deponoring aja. Itu yang penting. Tujuan kita di situ karena sudah ada hal-hal yang masyarakat tahu, ada barang bukti yang sekian besar, ini harus diproses hukum. Nah, kita jaga jangan sampai ada deponoring. Bisa aja saya segera maju ke Mahkamah Konstitusi, kepentingan umum yang sebagai alasan deponoring itu harus segera dibatasi. Nah, kepentingan umum itu seperti apa gitu loh. Mestinya dikecualikan terhadap perkara korupsi, teroris dan narkoba. Yang kepentingan umum itu misalnya tentang kayak kedaulatan misalnya, kayak teman-teman yang di Papua karena merasa tidak adil kemudian memberontak, tapi kemudian demi kepentingan umum di situ untuk menjaga integritas negara begitu, maka kemudian dihentikan demi kepentingan umum, itu baru boleh. Ini yang harusnya segera saya jaga di situ, Saudara. Makasih. Baik, tadi Anda mengatakan harusnya ini jatahnya KPK, jadi saya menangkapnya, boleh dikoreksi jika salah Bang Boyamin ya. Memang kalau misalnya bisa disampaikan, Maki juga melihat harusnya memang desakan KPK ini juga segera ditanggapi secara serius, tapi undang-undangnya diamputasi. Nah, kalau begitu Bang Boyamin, secara aturannya, apakah Anda melihat sebenarnya KPK bisa saja proaktif, tetapi lebih kepada tidak mau dan menunggu perintah presiden kah atau bagaimana? Ya, alasannya sudah ada. Alasan itu kan ada 3 mengambil alih itu ya, saya baca. Ada dugaan penanganannya melindungi pelaku yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dugaan terjadi korupsi dalam penanganannya, artinya ada pemerasan juga misalnya dalam penanganannya. Terus yang ketiga yang bisa dipakai sekarang adalah ada dugaan campur tangan dari pemegang kekuasaan. Itu karena pemindahan ini saya yakin tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan kekuasaan. Sebenarnya ini sudah makanannya KPK gitu. Tapi KPK-nya yang nampak malah supervisi aja nggak berani gitu loh. Jadi KPK-nya yang jiper, KPK-nya yang menurut saya malah jadi penonton gitu. Nah, penonton itu sudah 2 kali.
dalam kasus MBG sudah dilaporkan KPK, pengadaan motor listrik segala macam, itu saya tahu persis siapa pelapornya, Ya. tapi kemudian disambar oleh Kejaksaan Agung. Dalam kasus tiga perkara ini, dugaan-dugaan itu semua orang tahu dan KPK juga dilapori, tapi kemudian ya no respon bahkan. Saya sebagai pelapor aja tidak pernah diundang. Nah, akhirnya disambar oleh Kortas Tipikor sebagai bentuk prestasi gitu. Harusnya ini kan tugasnya KPK menangani dugaan korupsi di penegak hukum yang lain, tapi Baik. sudah ada dasarnya tapi tidak mau ngambil ya sudah. Kenapa tuh? Kenapa tuh, Bang? Apa yang membuat, apa yang menghalangi KPK tidak segahar dulu? Ya undang-undang KPK paling utama. Karena undang-undang diamputasi nomor tadi. 19 tahun 2019 itulah mengamputasi dari trigger mechanism jadi sinergi. Berarti kan sama. Dari satu pasal bahwa pimpinan KPK, penyidik dan penuntut dihilangkan, malah menjadi posisinya melemah, orangnya lemah, sudah mau apa lagi, udah lengkap sudah kita ini. Baik, dari trigger mechanism ke sinergi. Sinergi ini bentuknya kalau disampaikan oleh Ketua KPK dan juga Jubirnya adalah supervisi. Pertanyaan lanjutannya, Bang Boyamin, seberapa kuat sebenarnya supervisi bisa dilakukan KPK dalam kasus ini bisa mendorong untuk terciptanya yang tadi kita katakan ya, objektif, transparan, cepat, dan juga dalam? Nah, KPK harusnya kan mendatangi dan aktif. Tapi sekarang ini yang menunggu diundang pun kabur, gitu loh. Jadi ya sudah susah kalau berharap KPK saat ini, dan apalagi mereka asik melakukan OTT bupati-bupati yang versi saya itu tidak punya cantolan politik tinggi, yang di luar kekuasaan atau partai yang di luar kekuasaan, kayak kemarin Sukoharjo begitu. Jadi ya akhirnya malah asik di situ. Kalau itu mau OTT tiap hari bisa sih gitu. Nanti lama-lama turun camat, lama-lama turun kepala desa. Karena kemarin tahun kemarin itu kepala desa di situ Bondo gitu yang diurus di OTT. Jadi terus terang aja mohon maaf, udahlah KPK sekarang nggak usah didesak-desak supervisi segala macam. Kita paksa harus menangani perkara yang besar yang lain lah. Kita dukung misalnya kemarin melakukan penggeledahan di rumahnya Bobi Rizaldi yang pimpinan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah teruskan aja lah. Dan kemudian yang menyangkut DPR tuntaskan itu. Terhadap yang CSRBI dan OJK juga nggak tuntas-tuntas. Itu yang kita suruh ke sana aja lah. Biar kalau toh urusan di sini biarlah urusan teman-teman kepolisian, hasilnya diberikan kejaksaan kita kepercaya penuh dulu seperti apa untuk menangani dan menuntaskan ini. Makasih Susan, dan saya mohon maaf harus pindah sebelah, saya harus pamit dulu. Makasih. Baik, sayang sekali ya. Terima kasih tapi untuk ulasan dan juga analisa yang tajam, Bang Boyamin. Bang Ferry, pasti Anda memiliki pandangan yang mungkin sama atau berbeda bisa dibagikan terkait dengan KPK. Sepertinya sudah tidak gahar lagi ya, dan tidak bisa diharapkan lagi kalau Bang Boyamin tadi katakan ya. Jadi fokus ke kasus-kasus lainnya. Apa melihat KPK memang supervisinya jadi tidak akan memberikan daya dorong yang lebih dalam kasus ini? Ya, bahwa KPK harusnya punya peran itu jelas sebenarnya di pasal 6, 11 di Undang-Undang 19 tahun 2019, revisi dari Undang-Undang KPK yang lama 30 tahun 2002. Kemudian juga ada peraturan presiden ya, Perpres nomor 102 tahun 2020. Itu kan bicara tentang bagaimana KPK harusnya bisa melakukan supervisi dan koordinasi sebenarnya. Itu dua peran besar yang KPK harus lakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ketika tadi syarat-syarat yang sudah disebutkan itu ya, mungkin saya tambahkan sedikit, misalnya dianggap penanganan berlarut-larut. Walaupun ini belum bisa langsung kita katakan berlarut-larut karena memang limitation of time-nya belum tahu kita. Tapi yang jelas adalah kita belum mendengar statement tegas ya. Tadi statement yang menurut saya sangat politis sekali oleh jubirnya KPK kan, dan mengatakan bahwa kita sudah mendengar, nanti kita ya intinya akan dipertimbangkan, tidak ada keterlibatan aktif dari KPK, ini menunggu bola saja. Ya, harusnya kan jemput bola ya dalam perkara-perkara semacam ini. Itu menurut saya adalah yang diharapkan oleh masyarakat. Sayangnya yang diharapkan masyarakat kadang pada faktanya tidak seiring sejalan, Mbak Soza. Sekali lagi KPK harusnya hadir sebagai penengah ketika antara kepolisian dan kejaksaan dianggap oleh masyarakat ini sudah bermasalah karena proses tadi yang sudah riuh rendah di medsos kemudian di pemberitaan. Ya harusnya kalau ini dianggap adalah bagian dari sinergitas dalam penindakan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi, kan sah saja sebenarnya KPK masuk di sana. Tapi ada bukan sedikit mungkin keengganan ya untuk masuk ke sana, sehingga ada ketidakmauan terlibat mungkin dalam konteks itu yang dibaca oleh masyarakat. Betul. Padahal seharusnya sekali lagi apakah haram hukumnya ketika KPK aktif dalam pengungkapan perkara ini? Malah dengan adanya KPK hadir,
bukan berarti kita mengatakan kita tidak percaya pada institusi kepolisian dan kejaksaan. Betul. Tapi setidak-tidaknya KPK menyatakan bahwa dia siap mengawal kasus ini. Walaupun terlepas dari nanti akhirnya kita disuguhkan dengan hal yang nyata atau tidak nyata nantinya dengan sesuai dengan komitmen pembicaraan yang disampaikan tadi. Masyarakat tidak menyoal itu, tapi setidak-tidaknya ada statement tegas KPK yang tadi mungkin bahasanya taringnya KPK untuk kemudian muncul di sana. Bukan hanya sekedar menjadi penonton dalam kasus ini, karena ya menurut saya ini dampaknya sangat luar biasa. Dan di sini adalah lawannya KPK yang sepadan sebenarnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Boyamin dengan melakukan OTT yang tidak salah juga, tapi yang kelasnya memang sebenarnya bukan kelasnya Piala Dunia itu kan masih ibaratnya AFF lah begitu. Nah, ini harusnya dinaikkan perannya tugas KPK karena ini juga untuk menjawab tantangan pandangan orang terhadap KPK pada saat ini yang mulai tergerus ketika adanya undang-undang yang baru kan yang dianggap dipreteli kewenangannya. Sekarang sebenarnya bukan masalah kewenangan, keberanian. Jadi misalnya berani atau tidak berani, mau atau tidak mau gitu kan. Karena dalil hukum itu bisa dipakai apa saja. Tadi kita sebutkan pasal-pasal tadi itu adalah bagian yang memperkuat bahwa KPK harusnya punya peran di sana. Begitu. Baik, nah saya ingin ke Prof. Pujiono. Prof. Pujiono, apakah masih bersama dengan kami? Baik, sepertinya kami mengalami kendala koneksi, kita akan coba perbaiki ya. Nah tadi kalau disimak apa yang disampaikan oleh Bang Boyamin dan juga Pak Heri, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara supervisi KPK, bukan lagi mengenai aturannya karena sudah jelas, tetapi keberanian dan mau atau tidak mau. Nah kalau dari Polri sendiri sebagai pihak yang pertama kali membongkar kasus ini, merasa ketika kasus ini sudah dipindahkan kepada kejaksaan, seberapa penting supervisi ini dilakukan lagi oleh KPK? Tentu saja memang nanti ke depan pasti akan dilakukan ya, supervisi oleh KPK memang. Memang sebetulnya ada satu etika yang selama ini dipegang oleh KPK dan juga saya kira Polri juga dan juga para penegak hukum juga. Ketika misalnya satu kasus ditangani ya, satu lembaga, kemudian tidak boleh ada lembaga lain mengambil alih ya, kecuali tadi penanganan tidak jalan ya, kemudian juga ada termasuk juga tadi yang disampaikan ya, bahwasanya ada campur tangan misalnya gitu ya, itu bisa terjadi. Tetapi sekali lagi adalah kalau kita lihat kemarin kan KPK sudah datang ke Polda Metro Jaya melakukan supervisi pada malam itu ya. Namun mungkin ya karena KPK melihat kasus ini masih jalan ya, lalu akhirnya tidak melakukan respon apa-apa ya, karena ya memang setelah itu kan terjadi ada rilis kalau nggak salah ya waktu itu ya. Cuman KPK tidak datang karena kalau saya lihat, dia hanya datang ke sana untuk melakukan supervisi. Untuk melihat sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Polda dan Mabes Polri ya, Kortas Tipikor ya. Dan dia melihat, kalau kemarin itu kita lihat, Polri sudah melakukan tahapan-tahapan semua, tinggal melengkapi semua berkas. Baik, tapi Pak Edi menjadi menarik juga adalah ketika kasus ini sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, penyerahan barang bukti kan dilakukan secara bertahap. Ya, saya ingin tanya terkait dengan konteks itu, apa parameter kenapa ada barang bukti yang duluan diserahkan sama ada yang dilakukan di belakangan dan juga termasuk penyerahan tersangkanya baru akan terjadwalnya sih informasi yang kami terima hari Jumat. Bagaimana? Memang ada tersangka mungkin ada juga besok ya, kalau nggak salah diserahkan, termasuk juga kalau nggak salah uang dan juga emas ya. Yang pasti adalah penyidik tentu akan mendata dulu ya. Karena itu kan baru kemarin ya, ketika dilakukan rilis baru kemudian belum sempat terdata semua. Kemana? Ini memang harus didata, harus ada didokumentasikan ya. Kenapa? Karena ini rawan. Ketika misalnya bahkan kemarin kalau saya lihat ada juga semacam di media sosial ya, yang menyebutkan bahwasanya itu uang palsu dan emas palsu ya. Ini juga berbahaya. Makanya yang dilakukan oleh ketika lihat kemarin penyidik melakukan pengecekan ya, memastikan apakah memang itu uang palsu dan uang emas palsu apa. Tapi ternyata setelah lakukan pengecekan dan itu asli semua ya. Dan setelah dipastikan asli, maka barang itulah nanti akan diserahkan kepada kejaksaan. Oke, jadi menjaga prinsip kehati-hatian kurang lebih seperti itu ya. Karena ini jangan sampai ada celah-celah yang digunakan oleh pihak lain tuh menyerang
Ya. kredibilitas Polda Metro Jaya. Baik, nah sekarang kita ingin ke Prof. Pujiono. Prof, tadi kita sudah berbincang mengenai supervisi KPK, tapi saya ingin pandangan dari Komjak. Apakah dengan kondisi yang ada saat ini, sprindik sudah keluar dan informasi terakhir yang publik dapatkan, tim khusus untuk kasus ini sudah dibentuk terdiri dari 9 orang jaksa senior dan mayoritas memiliki latar belakang KPK. Masih perlu nggak sih Komjak melihat supervisi KPK dilakukan? Dan yang kedua, kami juga mencatat ada satu nama, yakni Riono Budi Santoso, yang disinyalir memiliki irisan hubungan profesional juga dengan Febri Adriansyah. Apakah Komjak sudah meneliti satu persatu nama tersebut karena untuk menjamin yang tadi kita sudah bahas bolak-balik ya, objektif, transparan, cepat dan juga dalam. Silakan Prof. Puji. Ya, nama yang beredar itu ada yang valid, ada yang tidak valid ya. Di Kejaksaan Agung itu ada Riono, itu ada 2. Nah, maksud itu bukan Riono yang seperti yang beredar di dan memiliki kedekatan dengan Pak Jampitsus, tapi yang lain. Jadi Riono Budi Santoso ini ada 2 maksudnya, Prof. Ada Riono 2, ada Riono. Nanti dicek lagi lah ya. Oke, karena ada 2 nama Riono dan kita cek bahwa ini bukan Riono seperti yang kita khawatirkan. Nah, yang kedua, ini kasus besar menurut saya, terbuka, terlibatan banyak pihak, termasuk silakan aja menurut kita kalau KPK mau melakukan supervisi, ini baik untuk menjamin objektivitas, menjamin transparansi juga penanganan kasus ini, dan juga agar kasus ini juga diselesaikan dengan akuntabel juga. Jadi menurut saya keterlibatan banyak pihak untuk melakukan pengawasan dalam kasus ini tetap dibutuhkan untuk menjamin kasus ini juga berjalan dengan fair. Baik, tapi peran dari Komjak dalam persoalan ini seperti apa sebenarnya masuk untuk mengawasi kinerja dari penyidik kejaksaan ya? Karena kan ini reputasi, nama baik dari Kejaksaan Agung, apalagi Jampitsus ya, yang kita tahu mendapatkan apresiasi besar, tetapi justru pimpinannya ternyata terlibat dengan kasus yang nilainya fantastis. Khawatirkan, seperti yang dikhawatirkan kemarin adalah soal konflik of interest. Nah, itu juga kita sampaikan kan, terkait dengan penyidik. Nah, jadi sejak Jumat kemarin kita sudah bentuk tim untuk memastikan incas dalam kasus ini di-per-day waktu ke waktu agar penanganannya lebih transparan, lebih objektif dan juga lebih cepat sebenarnya. Nah, termasuk masukan yang kita sampaikan adalah penyidik, karena kan beberapa kekhawatiran di publik adalah soal konflik of interest yang muncul di masyarakat, bagaimana kejaksaan menjawab ini. Maka masukan kita jangan sampai kemudian dugaan konflik of interest ini tidak dijawab gitu. Maka kemudian yang kita sampaikan jangan terafiliasi dengan secara langsung ya pekerjaan dengan Pak Febri. Dan dijawab ada 9 orang, dan 9 orang itu eselon 2 kalau kita lihat backgroundnya, eselon 2 yang punya basis rata-rata adalah mantan Kajati dan basis juga di KPK, sehingga secara integritas kita bisa ukur bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dan tidak ada kaitan langsung dengan Pak Febri gitu. Baik, tadi Anda mengatakan Komjak sendiri membentuk tim khusus untuk mengawasi kasus ini. Nah, selain terkait dengan siapa saja penyidiknya, apalagi kira-kira yang akan menjadi poin penting, poin kritis yang diawasi dalam persoalan ini oleh Komjak? Dan satu lagi mungkin terkait dengan nama-nama yang beredar, apakah nama ini bisa kita tunggu pengumumannya dalam waktu yang lebih dekat mungkin, dan juga pertimbangan yang dimasukkan oleh Komjak lain apalagi? Ya, kekhawatiran publik itu kita sampaikan ya, ke Kejaksaan Agung ya, termasuk tadi saya sampaikan soal penyidik. Nah, berikutnya adalah memastikan 2 hal menurut kita. Pertama adalah dengan dialihkan kasus ini dari Kortas Tipikor ke Kejaksaan Agung, yang harus dipastikan 2. Satu adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu menjamin aspek formil dan materialnya. Itu tetap berjalan. Terus yang kedua juga keberlanjutan. Keberlanjutan itu pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya itu harus dilanjutkan, bahwa Kortas Tipikor sudah mengunci 2 nama sebagai tersangka, yaitu FA dan DR. Nah, itu harus kembali gugur. Bahkan harapan kita 2 nama ini berkembang kan. Berkembangnya kemana ya tergantung nanti saya akan lihat, kita akan lihat pasal yang kemudian disangkakan kepada yang bersangkutan, apakah kemudian pasal 2, pasal 3 atau kemudian pasal gratifikasi atau pemerasan. Kalau pasal 2, pasal 3 ya harus kemudian ada
pihak lain, misalnya dari PLN-nya atau dari Krakatau Steel-nya itu yang kemudian terlibat. Kalau kemudian gratifikasi, siapa yang kemudian memberikan gratifikasi? Ini juga harus kemudian diungkap secara fair. Gitu. Baik, Kortas Tipikor juga diharapkan masih terus melakukan sinergi ya dalam kasus ini meskipun sudah dipegang oleh pihak kejaksaan. Nah, saya akan masuk terkait dengan sinergi seperti apa sebenarnya yang sedang berjalan meskipun kasus sudah dilimpahkan. Tapi tahan dulu, mungkin Pak Edi jawabannya karena kita harus jeda sejenak. Usai jeda kami kembali pemirsa, tetaplah di Berita Satu Utama. Semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Aduh, Kenapa, Tif? ini gue puyeng banget, Nggi. Sampai sekarang gue masih belum nemuin sekolah si Ade. Mana bentar lagi udah mau masuk sekolah. Ih, lo belum tahu. Pemerintah itu udah ngeluarin syarat penerimaan SPMB tahun ajaran baru ini. Masa, Nggi? Di mana? Sini bentar, gue kasih tahu infonya. Nih, lo bisa cari di berita1.com. Ini semuanya lengkap loh. Lihat nih, dari tanggal pendaftarannya, iya berkas-berkas yang lo harus siapin. Nah, itu penting tuh. Nah, sama akhir pendaftarannya, lo harus catat nih, jangan sampai lo ketinggalan. Nggak perlu bingung mengenai jadwal sistem penerimaan murid baru Jakarta tahun ajaran 2026-2027. Akses beritanya di berita1.com. Anak-anak muda sekarang itu harus mindset-nya itu ke pebisnis, pengusaha. Jangan mindset pedagang cuma nyari duit cepat, duit sesaat. Kalau buat saya dulu gak susah 100 juta. Karena 100 juta misalnya kita kerja di perusahaan, nabung juga bisa. Terus misalnya bisnis kecil-kecilan juga bisa. 100 juta tuh gampang. 1M yang susah. Skill nomor 1 punya karakter yang baik dulu lah. Saksikan Money Lab hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Berpesta, mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta. Semesta, berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita akan masih lanjutkan dialog, tetapi kami hadirkan terlebih dahulu terkait dengan penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, yakni Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk memberantas segala kasus korupsi di tanah air. Penegasan tersebut disampaikan menyusul penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal itu diungkapkan oleh penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan pada Rabu siang kemarin. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen besar yang dicanangkan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya. Lebih lanjut, Hasan Nasbi juga menyebut upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi akan terus dilaksanakan tanpa pandang bulu terhadap pelaku.
pemberantasan korupsi kan komitmen besarnya Presiden. Salah satu perang besar yang dicanangkan Presiden kan pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi pasti jalan terus tanpa berantakan. Gitu, itu kan. Dan kita akan lanjutkan lagi dialog. Nah sekarang kan karena kasusnya sudah ada di kejaksaan dan kita sebenarnya dalam prinsip juga menunggu bagaimana langkah agresif setelah kasus ini diserahkan kepada kejaksaan. Karena kan itu yang dijanjikan kepada publik ya, lebih simpel, lebih cepat, tapi tetap menjamin objektivitas dan juga transparan. Tetapi publik wajar saja mempertanyakan karena kan ada nama besar dari kejaksaan juga yang terlibat dalam persoalan ini. Nah kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Bang Boyamin di awal, sepanjang pengetahuan narasumber tadi sudah ada laporan bahwa ada ajuan pra-peradilan terkait dengan persoalan ini. Walaupun tadi kita juga masih belum clear dengan jelas ya dari mana ya. Tetapi skenario yang bisa Anda bayangkan nih Pak Heri, jika pra-peradilan ini misalnya gol ataupun tidak gol, bagaimana kelanjutan atau nasib dari penegakan hukumnya sendiri? Ya, saya agak ragu dengan statement bahwa yang ini kan hanya masalah formil. Penetapan tersangka itu tetap berjalan. Siapa yang menggaranti itu? Dalam banyak hal ketika pertimbangan hukum hakim dan kemudian amar putusannya menyatakan bahwa perkara dihentikan, berarti dianggap semua proses tidak sah. Ini kan berarti selesai di situ. Ada mungkin bahasa-bahasa hukum yang menjadi kuncian misalnya untuk menghentikan perkara itu karena dianggap alat buktinya tidak sah dan itu mungkin bukan kepunyaan yang bersangkutan. Selesai ini perkara. Endgame kan gitu. Jadi saya tidak mau kemudian masuk dengan meyakinkan bahwa pra-peradilan ini kemudian hanya menyoal masalah formalitas. Karena banyak case ya, bahkan katakanlah objek penetapan tersangka itu menjadi perluasan dari pra-peradilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 tahun 2014. Itu kan mensyaratkan bahwa hukum acara itu tidak kaku sifatnya. Ketika ada hal-hal yang baru, kemudian itu diuji dan ternyata bisa dibuktikan, bisa diyakinkan oleh hakim, siapa yang bisa kemudian mengatakan bahwa hukum formil tadi hanya hukum formil? Bahkan kalau kita bicara tentang due process of law ya, penetapan tersangka dan sebagainya, upaya paksa itu kan bisa diuji. Itu berkaitan bukan hanya dengan materialnya saja, berarti dengan tindakan penegakan hukum tadi itu bermasalah. Nah kalau ini bermasalah, apakah bisa dibiarkan proses penegakan hukum yang terjadi? Nah khawatirnya adalah cara pandang itu yang kemudian termindset nantinya. Dan kalau kita bicara tentang diferensiasi fungsional, bukankah memutus, katakanlah menerima perkara, memeriksa, mengadili dan memutus itu adalah bagian dari kewenangan hakim. Nah kalau hakim menggunakan kewenangan ini dengan berdasarkan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, siapa yang bisa menyoal? Ya betul. Nah ini jadi menurut saya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa hukum formil itu tidak ada kaitannya dengan penetapan tersangka. Banyak sekali putusan pra-peradilan juga yang menurut kita nggak mungkin menjadi mungkin. Dunia hukum ini bukan kelas matematika 1 + 1 sama dengan 2. Dalil-dalil itu bisa dipakai dan digunakan. Bahkan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, tinggal kita menggunakan dalil yang mana untuk memperkuat pandangan kita. Kita gunakan teori asas ini untuk memperkuat. Yang against akan menggunakan hal yang berkebalikan. Sah-sah saja itu dilakukan. Tapi kan yang kita tidak ingin adalah publik dipertontonkan dengan hal-hal yang sebenarnya mengganggu logika publik sendiri. Jangan dianggap bahwa masyarakat itu tidak paham akan hukum. Mereka tidak belajar. Ya, dan tidak hanya bicara tentang kewenangan. Nah ini yang harusnya kita gelorakan ya, kita sampaikan bahwa ini bukan hanya bicara tentang kewenangan. Giliran harus bicara kewenangan untuk berani aktif dan tampil, dibatasi. Seakan-akan aturannya demikian. Sehingga saya katakan tadi, ya apapun bisa digunakan sebagai dalil. Yang kita inginkan adalah ini memang untuk kepentingan penanganan perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masalahnya nanti benar atau tidak, terbukti atau tidak. Kalau memang faktanya demikian ya harus disampaikan. Baik, nah saya ingin masuk kepada yang dikatakan logika publik seperti dipermainkan. Nah, menurut hemat Anda, to the point, jika kasus ini tidak melibatkan nama-nama yang kita tahu sekarang, kasus ini akan serumit inikah karena publik menangkapnya cukup sulit sebenarnya ya? Saya belajar ilmu hukum dari S1 sampai S3, bukan ilmu nujum ya Mbak ya. Jadi saya nggak tahu akan terjadi apa. Yang pasti hukum tidak melihat proses itu karena oknumnya siapa. Tapi perbuatannya apa. Perbuatan yang dilihat bukan oknumnya. Kalau kita mengkaitkan dengan itu ada ewo pekewuh pastinya. Maka orang ketika bicara ditempatkan dalam penegakan hukum itu orang yang harus punya integriti. Integriti itu poin pertama. Untuk bisa jadi profesional. Kalau masalah keterampilan bisa ditingkatkan. Orang tidak tahu bisa menjadi tahu Mbak.
Tapi ketika don't care, bukan don't know dia, ini susah. Nah itu saya katakan tadi, apakah tampil untuk menyelesaikan perkara ini diselesaikan dengan cara-cara yang sebenarnya banyak orang katakan ini hukumnya yang lebih muncul atau non hukumnya. Saya tidak mau menyimpulkan apapun karena saya juga masyarakat biasa yang tidak punya akses informasi ke sana. Yang kita inginkan adalah transparansi. Masalahnya benar nggak dilakukan secara transparan? Fakta materialnya ada yang diselundupkan nggak? Atau niatnya nawaitu ya bahkan untuk melakukan tindakan apapun dalam proses penegakan hukum ini niatnya apa? Merah putih atau di luar itu? Mungkin Pak Presiden harusnya tahu hal ini kan? Sehingga akhirnya kita tidak kemudian mereka-reka. Apakah yang salah ini sandra menyandra kah? Ini untuk kepentingan siapa? Ada konflik of interest atau tidak? Karena penjelasan tentang konflik of interest itu susah sekali Mbak penjabarannya. Betul, banyak sekali perspektif yang dibagikan soal konflik interest. Ada yang perspektifnya interpersonal, ada juga kelembagaan. Jadi dalam persoalan ini memang cukup rumit untuk kita bisa membedahnya jika mengacu kepada aturan atau pada ketentuan yang kita baca di buku ya. Karena tadi mungkin mengutip apa yang disampaikan Pak Heri, lebih besar aspek di luar hukumnya dibanding hukum itu sendiri yang terlihat sejauh jangan sampai itu yang terjadi gitu ya. Tapi itu yang memang karena itu kita kawal bersama terkait dengan kasus ini. Nah, tadi kita masuk kepada konteks sinergi. Kan komitmen pemberantasan korupsi berwolak-balik digaungkan oleh Presiden dan salah satu caranya adalah dengan sinergi. Nah, Pak Edi, dengan saat ini kondisinya kasus sudah di Kejaksaan. Sepanjang pengetahuan Anda, apalagi nih kerjaan Kortas Tipikor? Karena kalau kita lihat penyidikan sudah diambil oleh Kejaksaan, tapi penyidik di Kortas Tipikor ngerjain apa lagi nih? Apakah kasus ini juga atau ada fokus kasus lain? Saya kira tentu saja memang ini harus karena ini adalah awalnya adalah kepolisian, tentu kemudian diserahkan ya. Dan saya kira Polri juga pasti memiliki tanggung jawab moral ya terhadap penanganan ini. Dan ini adalah permulaan, ingat, ini ke depan jauh lebih besar ya. Dan juga kalau kita lihat respon masyarakat saat ini sangat besar agar penanganan ini betul-betul bisa dilakukan secara transparan, bisa memberikan rasa keadilan ya. Itu yang menjadi harapan masyarakat. Makanya kalau kita lihat ada sedikit saja perubahan, kemudian banyak reaksi yang sangat kepada agar ini betul-betul ditangani. Dan saya kira sampai saat ini penyidik Polri masih terus koordinasi dengan pihak Kejaksaan. Termasuk besok pengiriman tersangka dan juga barang bukti. Itu bagian juga dari daripada hasil koordinasi antara kepolisian. Karena polisian juga mengharapkan ini bisa ditangani dengan baik dan juga betul-betul bisa mendapatkan trust dari masyarakat ya. Iya betul, kerja kerasnya dibuka oleh Polri, tentu Polri ingin agar ini tuntas. Betul, ya kenapa? Karena Polri sudah mempercayakan kepada Kejaksaan kemudian dan diharapkan ini bisa memberikan suatu kepastian hukum, kemudian juga bisa memberikan suatu rasa keadilan. Itu yang paling penting ya. Tapi sepanjang pengetahuan Anda, koordinasi antara penyidik Polri dan juga penyidik Kejaksaan untuk kasus yang seperti ini, mereka yang temuin, bukan mereka yang mengerjakan, itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada dasar hukumnya sendiri tuh ada nggak sih? Atau emang ini karena kasusnya cukup spesial atau cukup fantastis, jadi ada perlakuan yang lebih? Sebetulnya kalau dalam aturan penyerahan penanganan penyenangan dari penyidik kepolisian kepada Kejaksaan saya kira baru kali ini. Karena memang di dalam KUHP kita penunggu acara pidananya tidak ada seperti ini ya. Tapi karena ini adalah sangat sangat spesifik dan juga menyangkut ada yang dijaga. Kemudian juga untuk menjaga marwah aparat penegak hukum ya, biar selalu kondusif. Makanya ini agak Makanya saya kira ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan negara ya. Saya kira ini betul-betul inilah yang saat ini dilakukan, membangun sinergitas antara penyidik kepolisian dan juga Kejaksaan. Itu ya. Yang penting adalah mari sama-sama kita awasi pelaksanaan hukumnya seperti apa nanti. Saya kira kita semua pasti akan pengen mendapatkan penanganan kasus ini bisa lebih baik ya. Baik, goalsnya adalah jangan sampai kehilangan arah ya. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Nah, saya ingin ke Pak Heri, tadi sempat disinggung sebenarnya ketika sudah ada perubahan dalam waktu yang relatif singkat berganti-ganti. Kalau nggak salah tadi Boyamin yang mengatakan ya, itu artinya sudah ada intervensi. Nah, saya ingin masuk kepada sinergi yang ingin diwujudkan dalam rangka menegakkan komitmen pemberantasan korupsi. Di mana menurut Anda batas yang sangat penting untuk dijaga antara koordinasi dan juga intervensi dalam persoalan hal-hal seperti ini? Sinergi dalam artian positif untuk koordinasi adalah tetap kritis, tetap kemudian juga memberikan input yang tujuannya adalah demi penegakan hukum itu sendiri.
Nah, kalau bicara intervensi tadi sebenarnya tidak semua bisa dimaknai negatif totally ya. Ketika misalnya Pak Presiden mengambil alih satu perkara dengan menggunakan hak prerogatif di beberapa kasus tindak pidana korupsi ketika dianggap ini mencederai rasa keadilan sah-sah saja. Tapi tentu ini case by case, Mbak. Tapi kalau kita bicara intervensi ya dalam konteks bahwa sudah dilakukan prosesnya benar, tapi kemudian ternyata diintervensi untuk mengubah arah dari peta penegakan hukum, itu yang salah. Jadi dalam hukum ini kadang kita nggak bisa mengatakan totally absolute ini nggak bisa dilakukan. Tergantung sesuai dengan in case-nya. Tapi tujuan demi keadilannya nggak boleh hilang. Demi keadilan bukan untuk mereka yang berperkara saja, tapi bagi masyarakat dan juga kalau kita bicara dalam era putusan kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa itu poin utamanya. Bisa nggak kita menjaga asa, komitmen, konsistensi pemberantasan korupsi sampai pada titik itu ataupun penegakan hukum pada umumnya. Tadi malam kita nonton tuh, ini demam Piala Dunia ya. Untuk kasus ini saya rasa relevan untuk seperti pertandingan antara Argentina dengan Inggris. Ya nggak bisa kita nontonnya hanya di menit 84. Betul. Karena saat itu masih posisi 1-0 gitu, 1-1 gitu ya, atau di luar itu. Tapi ketika kita bicara kasus ini akan terlihat adalah bahwa sampai ujungnya, maka kita harus melihatnya secara utuh. Karena bisa saja berubah, ada di tengah, di ujungnya, dan itu mengubah arah dari proses tadi. Mungkin kita diberikan harapan di awal, tapi apakah harapan itu sama sampai ujungnya nanti? Itu yang ini yang saya katakan tadi, harus nonton sampai akhir. Nonton Argentina terus sampai akhir. Nanti sampai final juga berhadapan dengan Spanyol juga harus begitu kan kira-kira. Baik, jadi tidak bisa parsial ya ketika kita melihat suatu penanganan kasus. Nah, besar harapan ketika memang kasus ini sudah dipegang oleh kejaksaan, seperti disampaikan kepada publik, bisa objektif, transparan, dan juga cepat, serta walaupun cepat, objektif, transparan, tapi kedalamannya. Karena tentu untuk kasus korupsi, apalagi TPPU, tidak mungkin berhenti hanya di 2 tersangka ya. Kita meyakini hal tersebut. Nah, karena waktu kita terbatas, sayang sekali kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Tapi terima kasih untuk analisa yang tajam dan menarik. Pak Heri, Pak Edi, dan tadi ada Prof. Fuji serta Bang Boyamin dari Maki yang bergabung melalui sambungan virtual. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan kembali dengan informasi gudang pusat amunisi TNI Angkatan Darat di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur meledak saat proses pemeriksaan dan perawatan di mana 1 orang dilaporkan tewas. Kami hadirkan informasi yang usai jeda, tetaplah di Berita 1.